نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan dengan tahiyat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon tenang ya kalau kita mau dimulai ya, insyaallah. Mohon tenang supaya bisa mengambil faedah dari sebanyak-banyaknya ini ya. Ada mungkin dikecilin sedikit ya speakernya. Ya cukup kayaknya. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, di mana kita masih merasakan nikmat itu yang menyebabkan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana juga nikmat itu yang membedakan diri kita dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang menyembah ke selain Allah, ya, kepada nabi, kepada malaikat, kepada batu, kuburan, ya, pohon dan lain-lain. Dan juga dengan nikmat Islam ini kita bisa merasakan hangatnya kekeluargaan, ya, hangatnya pertemanan, hangatnya kerukunan di dalam berbangsa dan bernegara, itu karena nikmat Islam. Ya, bayangkan kalau tidak ada agama Islam ini, betapa kacaunya suatu pemerintahan, suatu negara. Ya, banyak contohnya di negara-negara yang tidak menerapkan agama Islam. Dan juga tak lupa salawat dan salam selalu semoga tercurah kepada baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang saya hormati, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hadis, ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana ini adalah hadis dari Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ini namanya hadis Al-Qudsi, ya, dimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Jadi apa yang kita pahami di sini? Allah nggak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya, dari segala kesulitan yang kita rasakan, dari segala
rasa sakit yang kita rasakan, dari segala kesedihan yang ditimpakan kepada kita itu tidak ada sedikit pun kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah haramkan kezaliman kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikan kezaliman ini haram di antara kalian. Kalian enggak boleh menzalimi satu dengan sebagian yang lain, enggak boleh saling menzalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya, kita kalau dipanggil sama Allah itu kita perhatikan. Ya ibadi, wahai hambaku. Ini panggilan yang kemuliaannya Rasulullah SAW dipanggil dengan ibadi. Ya, di surat Al-Isra ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, ya kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Berarti ini suatu kemuliaan yang Allah panggil untuk nabinya Muhammad SAW. Nah, ketika kita dipanggil, ini berarti panggilan kemuliaan dari Allah. Ketika kita dipanggil ya ibadi, ya ibadi kullukum dhal. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian ini sesat, kata Allah. Semua dari kalian sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah atau petunjuk kepada kalian. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan kalian hidayah. Ya. Hidayah apa? Hidayah dari perkara agama, ya, perkara dunia, semua minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'la juga Allah bilang, Allah yang menciptakan dan Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Ya ibadi kullukum 'am. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian itu tidak berpakaian, telanjang, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa man kasautu, kecuali yang aku berikan pakaian kepada kalian. Tandanya apa? Sampai pakaian pun ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tidak memiliki pakaian atau kurang pakaian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaksuni, maka mintalah kepadaku, aksukum. Ya, maka aku akan pakaikan kalian pakaian. Ya ibadi kullukum ja'i, wahai hamba-hambaku, semua dari kalian ini kelaparan. Orang-orang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan kalian makanan. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah kalian makanan kepadaku, aku berikan kalian makanan. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat mampu memberikan mudarat kepadaku sedikit pun. Gak akan mampu. Gak akan mampu memudaratkan Allah, memberikan sesuatu keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, fatadurruni. Gak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian juga gak akan mampu memberikan aku manfaat. Ya, gak akan mampu kalian memberikan aku sekecil apapun manfaat. Tandanya apa? Tandanya dosa-dosa yang kita kerjakan itu gak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dosa-dosa kezaliman yang kita kerjakan itu kembali kepada kita sendiri, gak memudaratkan Allah sama sekali. Begitu juga pahala yang kita dapatkan, ya, pahala dari amal-amal soleh yang kita dapatkan itu gak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Satu tetes dari seperti satu tetes yang diteteskan ke air laut. Berarti apa? Sebanyak apa itu? Air laut sebanyak apa? Satu tetes sebanyak apa? Itu gak akan mengurangi dan menambah kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini berbuat dosa di malam hari dan siang hari. Terus kalian berbuat dosa, malam hari dosa, siang hari dosa. Ya, terus kalian berbuat dosa terus. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an.
Dan aku mengampuni seluruh dosa semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, nggak ada yang terkecuali. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dosa kesyirikan pun, dosa terbesar yang paling agung, dosa yang terbesar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Ya. Setelah itu apa? Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepada aku ampuni kalian. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalaulah orang-orang dari zaman Nabi Adam, ya berarti dari awalakum sampai terakhir dari kalian sampai nanti hari kiamat, dan orang manusianya dan jinnya juga, semua itu di dalam satu hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertakwa, nggak ada yang punya dosa. Ya. Kalau mereka seperti ini, ala qalbi rajulin atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada, nggak akan menambahkan kerajaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak ada bermanfaat. Nggak ada bermanfaat ketakwaan kita pada dirinya Allah Subhanahu wa taala, nggak ada bermanfaat sama sekali. Ya. Bahkan itu bermanfaatnya untuk diri kita sendiri. Ya. Ya ibadi, setelah itu kebalikannya. Wahai hamba-hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah dari Nabi Adam, ya, orang-orang sampai hari kiamat, dari manusia dan jinnya semua di dalam satu hati yang paling jahat, ya, satu hati yang paling jahat, semua sama hatinya paling jahat, maka gak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan. Dan ya ibadi, kata Allah, dilanjutkan lagi, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hamba-hambaku, kalaulah dari Nabi Adam sampai hari kiamat semua manusia berkumpul di atas satu padang, semua di atas satu gunung, ya. Di satu tempat itu mereka berkumpul dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jinnya dan manusianya berdiri di situ, terus minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta dari semua yang mereka mau. Fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi syai'an illa kama yanqusul mukhitu idza adkhala al-bahr. Dan aku kasih semua yang mereka berdoa di situ, yang mereka minta semua permasalahan mereka aku kasih semua, kata Allah. Itu gak akan mengurangi sedikit pun yang ada di sisiku, kecuali apa yang berkurang dari, ini lautan ya, kalau lautan ya, terus dimasukin jarum, diangkat jarum itu, terus yang netes dari jarum itu, ada yang netes gak? Ada sedikit ya kan, paling ya cuma segitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Gak ada perbandingannya, maksudnya sangat jauh dibandingkan lautan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, ini yang terakhir. Wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya yang demikian adalah semua amal-amal kalian, yang aku akan catat sedikit demi sedikit, semua yang besar aku catat, yang kecil aku catat. Aku gak meninggalkan sedikit pun. Yang kalian amalkan itu gak ada yang terlewat sedikit pun. Yang kecil semua dicatat, yang besar dicatat. Sekecil apapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Tsumma ufikum, kemudian aku akan ganjar kalian dengan ganjaran yang sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti ganjaran apa? Ganjaran kebaikan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran keburukan juga Allah akan berikan akibat atau azab dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ufikum iyyaha
Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, selain kebaikan, waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Maka yang mendapatkan keburukan, janganlah dia menghina atau mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihi. Ya, hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jadi dari satu hadis yang sangat lengkap ini makna tauhid semua, hampir semuanya ada di sini. Maksudnya apa? Semua manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu zat pun yang dapat memberikan kita manfaat kecuali itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nggak ada satu zat pun yang dapat memberikan kita mudarat kalau Allah nggak takdirkan untuk kita. Semuanya itu dari Allah datangnya pada dasarnya. Jadi ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, kita meminta istighatsah, dikeluarkan dari suatu kesulitan, kita minta apa? Contohnya minta anak yang mau dinikahkan misalkan, minta istri atau minta suami yang soleh, minta apapun hal yang tersulit di pikiran kita, di otak kita, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Cuma balik lagi ke kita. Kita mau nggak menggantungkan diri kita ini ke Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan seluruh doa kita. Tapi kalau kita menggantungkan diri kita kepada selain Allah, contohnya sama apa? Sama harta kita. Banyak nggak yang menggantungkan sama harta? Oh, kita punya harta sekian-sekian, gampang nanti kita beli, nanti kita ini seperti itu. Itu apa ya? Ini kita ditipu sama dunia. Padahal seharusnya kita menggantungkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan sama bos, jangan menggantungkan diri sama orang tua, jangan menggantungkan diri sama anak, jangan. Tetap kita gantungkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Ya. Karena kekuatan kita sangat terbatas, tetapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha pemberi rezeki, lagi Maha Kuat, lagi Maha Kokoh. Dzul quwwatil matin. Ya, ini pembukaan dari pelajaran yang mau kita bahas di hari ini. Insyaallah kita membahas tentang 10 kaidah dalam mensucikan diri, ya, atau jiwa. Sebenarnya ini jiwa, ya. Sebenarnya jiwa. Jadi karena kalau diri itu bisa diartikan badaniyah, badan kita, mensucikan badan itu ya cukup mudah lah. Cukup kita ambil wudu, ya kan? Cukup kita mandi, kita bisa mensucikan diri kita, badannya. Tapi kalau di sini dirinya maksudnya jiwanya. Yang kita mensucikan adalah jiwa kita, ya. Maka dalam pensucian jiwa ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 8 ayat. Di 7 ayat Allah bersumpah, ya. 7 ayat Allah bersumpah di surat Wasyamsi waduhaha, ya. Karena saking agungnya perkara yang kita bahas ini, yaitu jiwa, ya. Allah bersumpah dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan demi waktu duha, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan jika dia masuk ke dalam waktunya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang hari ketika dia masuk ke dalam waktunya pula. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam hari ketika dia meliputi. Was samai wa ma banaha, demi langit, ya, dan bangunannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi, ya, dan semua yang ada di dalamnya. Wa ma tahaha. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan apa
yang menyempurnakannya. Ini yang terakhir. Wa nafsi wa ma sawwaha. Maka Allah bilang apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka telah diilhamkan kepada mereka yang buruk dan ketakwaannya. Amal-amal buruk dan amal-amal ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh sangat beruntung orang yang mensucikan hati-hatinya, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sangat merugi orang yang mengotori jiwanya, ya, memberikan najis dia di jiwanya, memberikan kotoran, dosa, itu semua najis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak menyukai hal-hal tersebut. Maka asluz zakah di sini ketika disebutkan man zakaha, ya, apa artinya zakaha? Mensucikan itu apa artinya? Az-zakah itu artinya hiya ziyadatu fil khair, yaitu bertambahnya dalam kebaikan. Dan barang siapa yang berusaha untuk mensucikan jiwanya dan memperbaiki jiwanya dan membuat jiwanya ini berjalan di dalam memperbanyak ketaatan dan kebaikan, wal ibtiadu anisyururi, dan menjauhi segala keburukan, segala dosa, wasayyi'at, dan akhlak-akhlak yang buruk, tahaqqaq falah, maka akan terjadi kemenangan bagi jiwanya, kebersihan bagi jiwa orang tersebut. Yang paling besar apa, ibu-ibu, dari ketaatan? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah. Tidak berdoa kepada selain Allah, kesyirikan lawannya, ya. Jadi kalau kita mengerjakan kesyirikan, itu adalah pengotoran terhadap jiwa kita yang paling buruk, ya. Jiwa kita akan menjadi jiwa yang khabith, jiwa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang buruk ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga sebaliknya, ketaatan itu ada lagi setelah bertauhid, mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu menjadikan akhlak kita akhlak-akhlak yang baik, ya. Kita selalu berhusnudzon, ya. Ini banyak orang-orang yang ketika melihat perilaku orang lain itu berubah pikirannya, menganggap atau berprasangka buruk terhadap orang lain. Contohnya apalagi apa? Akhlak yang buruk, ghibah, ya. Jangan ghibah, jangan gosip, ya kan? Jangan mendengarkan juga hal-hal yang buruk seperti ghibah, gosip, nggak perlu. Jangan mengotori telinga kita dengan hal-hal yang buruk, ya. Banyak namimah, mengadu domba. Ini hal-hal yang buruk, termasuk dosa besar yang akan menjadi kesulitan di azab kubur nanti. Di alam kubur itu menjadi kesulitan bagi kita, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori hatinya, yaitu apa? Al-ikhfa fal-asi, yaitu al-ikhfa itu menutupi. Ketika dia menutupi hatinya, maka seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membuat jiwanya ini yang suci sebenarnya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan dosa-dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengerjakan segala hal-hal yang buruk yang kita telah sebutkan, ya. Mulai dari berbuat syirik, berbuat bid'ah yang diada-adakan, ya, perkara-perkara yang diada-adakan. Lalu apalagi maksiat, ya, mulai dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar apa aja? Ya, seperti riba. Banyak kan yang masih mengerjakan riba. Riba bertebaran di mana-mana, kartu kredit, KPR, ya, apalagi semua riba. Hampir di semua sisi. Ada Shopee Pay Later, ada Tokopedia Pay Later, macam-macam. Yang Pay Later ini semua riba, nggak boleh diambil. Ya, setelah itu pinjol, ya, pinjaman online. Setelah itu apalagi dosa yang besar juga, membunuh anak karena takut tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Mengambil harta anak yatim. Betapa banyak
anak yang bapaknya meninggal lalu hartanya dikuasai oleh ibunya, nggak dikasih ke anaknya. Subhanallah. Ini dosa besar. Ya, kecuali dia menjaga harta itu sampai anak itu besar, lalu dia kasihkan hartanya kepada anaknya yang hak-haknya sesuai dengan hak mereka. Maka dosa-dosa ini akan menjadikan kebinasaan bagi dirinya. Ya, kalau misalkan kita melihat seakan-akan itu harta yang banyak masuk di tangan kita, digenggam di tangan kita, itu pada dasarnya bara api neraka. Ya, yang juga pada ujung-ujungnya pasti hancur di dunia ini. Pada awalnya memang dia merasakan memegang harta yang banyak, ya, menguasai hak-hak orang lain, tapi pada dasarnya itu akan mendatangkan kehancuran bagi hartanya sendiri. Dia akan mendapatkan kehancuran bagi hartanya, nggak akan mendapatkan apa-apa, dan juga akan mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan azab di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita mengerjakan aib-aib, ya. Segala aib, segala dosa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah nggak pernah ridho terhadap hal-hal tersebut. Maka jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang mulia itu nggak pernah ridho terhadap terhadap segala sesuatu kecuali mencapai ke puncaknya. Ya, perlu dipahami. Jadi jiwa-jiwa kita itu jiwa-jiwa yang mulia. Ya, kalau jiwa yang mulia itu dia nggak pernah ridho terhadap hal yang remeh-temeh. Contohnya apa? Contohnya ketika sholat dia menginginkan sholatnya sempurna. Ketika dia berwudu dia menginginkan wudunya sempurna. Ketika dia bertauhid dia menginginkan tauhidnya sempurna. Ketika dia bermuamalah dengan keluarganya dia menginginkan akhlak yang sempurna bagi dirinya. Ketika dia menunaikan hak-hak pegawainya, dia ingin menunaikan hak-hak yang sempurna, nggak mengurangi haknya sedikit pun. Maka ini akan mencapaikan kita ke derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, afdaliha wa ahmadiha aqibatan, yaitu yang paling afdal dan yang paling terpuji akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun jiwa-jiwa yang rendahan, jiwa-jiwa yang yang tidak mengharapkan kesucian bagi jiwanya, itu membawa dirinya kepada hal yang remeh-temeh aja. Wa taqa'u 'alaiha kama taqa'u adh-dhubabu 'ala al-aqdhar. Permisalannya itu yaitu seperti lalat-lalat yang menghinggapi kotoran-kotoran atau sampah-sampah. Iya, ini permisalan terhadap jiwa yang buruk. Jiwa yang hanya menginginkan hal-hal yang buruk. Ya. Subhanallah. Maka di sini jiwa yang mulia itu dia hanya menginginkan hal-hal yang tertinggi. Ya, dia nggak akan ridho terhadap kezaliman seseorang. Kalau dia melihat kezaliman terhadap saudaranya, misalkan dia melihat anaknya menzalimi saudaranya, dia tegur, dia kasih tahu. Dia kasih tahu dengan cara yang baik. Kalau dia melihat suaminya menzalimi orang lain, dia kasih tahu. Kalau dia melihat orang tuanya menzalimi orang lain, dia kasih tahu. Jangan sampai dibiarkan kezaliman ini, karena kezaliman itu adalah suatu hal yang akan mendapatkan akibat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Ya, jadi azabnya orang yang menzalimi orang lain akan mendapatkan azab di dunia disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menzalimi orang lain, dan jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berbuat kesyirikan juga akan menghancurkan diri kita di dunia dan di akhirat, ya. Maka wajib bagi setiap muslim yang selalu berusaha untuk menasehati dirinya agar dia selalu menganggap atau mencari hal-hal yang paling bermanfaat bagi dirinya untuk membuat dirinya ini menjadi diri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi jiwa yang mulia, jiwa yang nanti ketika diangkat, ketika dicabut oleh malaikat itu seperti jiwa yang dikeluarkan dari teko. Ya, dituangkan ke seperti teh yang dikeluarkan dari teko, itu jiwa dicabut seperti itu.
Ini jiwa yang apa? Jiwa yang baik, ya, jiwa yang muslim, jiwa yang akhlaknya baik, ya, dikeluarkan seperti air keluar dari teko, sangat-sangat mudah dicabut nyawanya oleh para malaikat. Tapi kebalikannya, jiwa yang zalim, jiwa yang berbuat kesyirikan, berbuat kezaliman, ya, itu dicabut seperti sesuatu yang ditarik-tarik oleh malaikat, dia nggak bisa keluar dari badannya itu, ya, sangat sulit dicabut dari badannya, ya. Bahkan dikabarkan di suatu ayat itu sampai dipukul oleh malaikat pakai palu-palu dari neraka, ya, nauzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan lewat lisan Rasulullah SAW, ketika kita mengajak diri kita untuk selalu kebaikan, menjauhi dari keburukan, wa li nafsika 'alaika haqqan. Di hadis yang sahih bahwa kata Rasulullah SAW, dan sesungguhnya bagi dirimu itu adalah ada hak-hak yang perlu dipenuhi. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita mengerjakan suatu kebaikan, itu kerjakan semampu kita. Kerjakan semampu kita, jangan berlebih-lebihan, jangan melewati batas, ya. Contohnya sholat seharian penuh kita nggak memperdulikan diri kita, ya. Diri kita harus tidur, harus ada istirahat. Juga kita harus memperhatikan anak-anak kita, memperhatikan suami kita, ya kan? Itu contohnya seperti itu. Jadi untuk diri kita itu kita harus perhatikan hak-hak diri kita. Jangan kita berlebihan dalam suatu hal. Juga jangan terlalu meremehkan. Juga apa maksudnya dalam meremehkan? Kita meremehkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita waktu yang banyak, waktu sehat, waktu senggang. Tapi kita pakai banyak apa? Nonton TV, nonton berita nggak jelas, nonton gosip-gosip, ya. Lalu apalagi? Mendengarkan cerita-cerita yang nggak penting, ya. Boleh kita muamalah, berbuat baik terhadap keluarga kita, ya, bercerita-cerita, tapi yang baik-baik. Nggak perlu kita menceritakan hal-hal yang buruk yang ada di orang lain. Dimana kata Rasulullah SAW itu, al-ghibah dzikruka akhaka ma yakrah, yaitu ketika kalian sebut-sebut apa yang saudara kalian itu benci ketika disebut hal itu. Bukan hal itu berarti kebohongan, bukan. Al-haq juga. Misalkan seorang saudaranya itu dia berbuat buruk, contohnya minum khamar misalkan, jangan kita buka kepada saudara-saudara yang lain, jangan, ya. Kalau bisa kita nasihati dia, kalau enggak udah kita tutupin. Allah yang maha menutupi aib-aib kita, maka jangan kita buka aib-aib orang lain, ya. Jadi kita harus tawassut namanya di sini, mengambil yang tengah-tengah, nggak terlalu meremehkan hak-hak diri kita, dan juga nggak terlalu meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ambil tengah-tengah. Umat Islam itu umat yang tengah-tengah. Dia nggak berlebih-lebihan dan dia juga nggak meremehkan dalam segala hal, ya. Maka juga dalam sholat jangan pernah kita remehkan. Sholat di awal waktu, jangan meremehkan sholat di akhir waktu, ya. Juga jangan sampai kalau misalkan lagi jalan-jalan atau susah tempat sholat, padahal hanya bisa turun aja dari bis misalkan nih, lagi rame-rame pergi kemana, hanya takut karena diserempet mobil terus akhirnya nggak sholat di waktunya. Jangan seperti ini. Karena apa? Sholat itu kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah Allah tuliskan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah tentukan waktu-waktunya. Nggak boleh dikerjakan di luar waktunya sholat itu, ya. Maka itu ada pembukaan dari tazkiyatun nafs. Kaidah yang pertama adalah ketika at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus, yaitu yang pertama adalah tauhid adalah asal atau pondasi yang pertama untuk kita mensucikan jiwa-jiwa kita. Ini yang pertama.
Kenapa? Karena tauhid adalah ghayah, adalah tujuan Allah menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita sudah tahu ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jin juga tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah, bukan hanya beribadah, mentauhidkan. Jadi beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah. Karena juga seluruh dakwahnya para nabi adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat itu rasul, utusan. Maka hendaknya mereka menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan menjauhi segala taghut, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka juga satu yang paling wajib dikerjakan oleh seorang insan, seorang manusia, dan juga yang menyebabkan dia masuk ke dalam agama Islam adalah apa? Tauhid. Ya. Juga awal ma yajibu 'ala da'iyah ila Allah azza wa jalla. Seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yang pertama kali dia sampaikan untuk diajak kepadanya adalah kepada tauhid. Karena kata Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ya kepada negara Yaman, ya, itu mengatakan seperti ini Rasulullah SAW, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya ya Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum ahlil kitab, maksudnya Yahudi sama Nasara. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Maka hendaknya pertama kali yang kamu ajak kepada mereka, kamu ajak mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid. Apa ancamannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wailul lil musyrikin. Celakalah, nerakalah bagi orang-orang yang musyrik. Berarti ini lawannya tauhid, ya kan? Alladzina la yutuna zakah. Orang-orang musyrik ini siapa? Orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya. Zakah di sini bukan zakat ya. Bukan zakat mengeluarkan harta, bukan. Tapi mensucikan jiwa di sini. Alladzina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap kehidupan akhirat, enggak beriman. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di sini dalam tafsir ayat ini bahwa dia adalah tauhid dan keimanan, di mana dengannya dia mensucikan hati-hatinya. Ya, tauhid dan keimanan. Fa innahu yatadamman nafya ilahiyyah ma siwal haqqi minal qalbi. Maka dengan ini dia menolak semua ilah-ilah, semua sesembahan yang disembah tidak secara benar. Ya. Siapa itu? Contohnya Nabi Isa. Siapa lagi? Uzair ibnullah, kata al-Yahud. Kata orang-orang Yahudi, Uzair anaknya Allah, disembah sama mereka. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah ular, ada yang menyembah apa lagi? Tauhid, ada yang menyembah ulama. Ulama disembah. Apa persembahan mereka terhadap ulama? Menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Ini ulamanya Nasara dan Yahudi. Ruhban, ya, ruhbannya mereka itu, pendeta-pendeta mereka itu menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Maka itulah peribadatan mereka kepada ulama-ulama mereka. Maka itsbatu ilahiyah al-haq fil qalb, maka ketika kita mengokohkan ketuhanan yang benar, yaitu ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala di hati kita, itu adalah kenyataan yang perlakuan kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka banyak hadis-hadis yang menyebutkan barang siapa yang akhir kalamnya sebelum dia mati menyebutkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, masuk kepada surganya Allah. Tetapi dia harus benar-benar mengerjakan, bukan hanya mengatakan
di lisan, tetapi dia amalkan, ya. Maka ini adalah pondasi yang sangat agung dalam menyucikan hati-hati kita. Dan juga kata Ibnul Qayyim di sini, wa huwa aslu kullu zakatin wa nama'in. Dan mentauhidkan Allah juga asal dari setiap penyucian hati dan perkembangan hati tersebut. Apa maksudnya perkembangan? Maksudnya hati kita akan mencapai amal-amal yang puncaknya ketika kita menyucikan dengan cara-cara yang benar dan dengan dimulai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih pakai jimat, kita masih pakai tamimah yang digelang-gelangin untuk menolak bala, ya. Itu adalah apa? Kesyirikan, ya, yang membatalkan keislaman kita. Hati-hati, ya. Maka kesyirikan adalah hal yang paling mengotori diri kita. Sampai kalau orang yang melakukan kesyirikan itu akan dihapus amalannya seumur hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali aja dia mengerjakan kesyirikan, dihapus seluruh amalnya seumur hidup. Misalnya ibu ada yang paling tua di sini mungkin 80 atau 90 tahun, ya. Selama itu dihapus ibu. Kalau misalkan sekali aja mengerjakan kesyirikan, dihapus amalannya. Nggak ada gunanya hidup. Kalau kita terjatuh sekali aja ke dalam amal kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar? Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Betul-betul telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, kata Allah, dan kepada orang-orang sebelummu. Kalau kamu sekali aja berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul akan dihapus. Aku bersumpah akan aku hapus semua amalanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu betul-betul aku bersumpah akan menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita yang bukan siapa-siapa, manusia biasa, sungguh sangat pantas untuk diazab lebih keras lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah. Dan ini adalah dosa yang Allah enggak ampuni kalau kita mati masih ada dosa kesyirikan di dalam diri kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya dosa kesyirikan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia nggak bertaubat, bisa jadi kita maling, misalkan kita naudzubillah maling, naudzubillah misalkan minum khamar, itu mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa minta ampun, tanpa bertaubat kepada Allah. Tetapi kesyirikan nggak mungkin, pasti kata Allah, pasti diazab dan kekal di neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan Allah juga mengharamkan orang yang berbuat syirik ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga. Dia enggak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, enggak akan masuk. Kekal di neraka. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Kesyirikan adalah a'zamudz dzulm, kezuluman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Maka hidayah dan keamanan yang sempurna, ya, hidayah, petunjuk, keamanan yang dimana kita damba-dambakan. Lihat kita Palestina, Gaza, Iran, Israel, mereka di bawah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir berarti di bawah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang muslim itu dia di bawah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya apa? Dicabut keamanan dari mereka. Ini apa kuncinya? Kalau mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, akan Allah berikan mereka keamanan di dunia dan akhirat. Janji Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun."
Orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur baurkan keimanannya dengan apa? Dengan zulm. Zulm itu apa? Kesyirikan. Jadi tidak mencampur baurkan ketauhidannya dengan kesyirikan, maka apa bagi mereka? Bagi mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibilang di sini yaitu keamanannya adalah keamanan di dunia dan akhirat, bukan hanya keamanan di dunia. Dan juga bukan hanya keamanan di akhirat, tetapi keamanan di dunia dan akhirat. Maka ini poin yang pertama, kita harus menjauhi segala kesyirikan untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyucikan jiwa-jiwa kita. Yang kedua adalah kaidah yang kedua, yaitu ad-du'a miftahuz zakatin nufus, yaitu dengan berdoa itu adalah kunci ketika kita menyucikan diri-diri kita, menyucikan jiwa-jiwa kita. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada satupun yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Ya. Berarti apa? Doa itu adalah ibadah yang paling mulia yang dikerjakan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipalingkan doa ini kepada selain Allah, maka Allah akan sangat murka kepada hamba-hamba tersebut. Orang yang memalingkan doa, Allah sangat murka kepada dia. Karena apa? Doa ini hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, pasti kita membuat diri kita itu hancur di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri kita menghancurkan diri kita membuat diri kita itu sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Maka ketika kita menghinakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sangat murka Allah Subhanahu wa taala. Sangat benci kepada orang-orang yang memalingkan doa ini kepada selain Allah. Karena apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita hidayah, Allah yang memberikan kita tarbiyah, ya kan? Dari kecil, dari bayi yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita. Walaupun ada bantuan dari orang tua kita, kedua orang tua kita, tapi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita untuk merawat anak-anak kita. Kalau nggak dibiarin sama orang tua kita, nggak dirawat anak-anak kita. Seperti itu, ya. Maka ini poin yang kedua, ya. Ad-doa juga kata di sini, kata Abil Qasim Al-Maghribi, ad-doa'u miftah kulli khair. Doa itu kunci untuk membuka seluruh kebaikan. Doa, ya, balik lagi ke doa. Selalu kita kembali ke doa. Pembuka seluruh kebaikan, ya. Dan juga Allah mengancam, Allah selain menjanjikan orang-orang yang berdoa itu akan Allah ijabah, akan Allah kabulkan, Allah juga mengancam orang-orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah. Orang ini kiber, sombong, gak mau berdoa kepada Allah, Allah ancam dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku ijabah doa kalian. Wa innal ladzina la wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang kiber, yang sombong terhadap beribadah kepadaku, maksudnya doa, berdoa kepadaku, dia sombong, gak mau doa sama aku, sesungguhnya aku akan masukkan dia ke dalam neraka dengan keadaan terhina, kata Allah Subhanahu wa taala. La yadkhuluna jahannama dakhirin, masukkan jahannam dengan keadaan terhina. Maka juga kata Umar bin Khattab di sini dalam perkara doa, inni la ahmilu hammal ijabah. Sesungguhnya aku nggak mikirin, nggak peduli terhadap jawabannya Allah terhadap doaku, aku nggak peduli. Tetapi apa? Tetapi yang aku pikirkan, yang aku menjadi kegundahan dalam hatiku adalah untuk hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting untukku hanya berdoa. Aku nggak peduli ijabahnya, jawaban Allah aku nggak peduli. Karena apa? Fa'idha ulhimtud doa, karena jika aku diberikan ilham untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
fa innal ijabah ma'ahu, maka jawaban Allah pasti bersama doa tersebut, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang perlu kita pahami di sini, kita harus mendorong atau menekan diri kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Kadang-kadang kita kesana kemari dulu. Misalkan minta tolong ke sini, minta tolong ke situ, minta tolong ke sini, minta tolong ke situ, udah akhir-akhirnya baru ke Allah. Terbalik padahal. Harusnya gimana? Berdoa dulu sama Allah, baru kita usaha. Ya kan? Kita doa dulu supaya apa? Usaha kita berkah. Usaha kita berkah. Apa yang kita usahakan itu berkah. Sangat mudah Allah Subhanahu wa taala untuk membantu usaha-usaha kita. Ya. Maka ketika kita menginginkan segala apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala, itu nggak ada satu cara pun kecuali kita minta sama Allah apa yang ada di tangannya, apa yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan kita, fayu'tiyak, maka Allah akan memberikan kita. Fa idza jima'ul khair ad-du'a, maka seluruh kebaikan itu berkumpul di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga salah satu cara untuk membuat doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan segala yang diwajibkan oleh Allah, pertama. Kedua, kita berusaha segala apa yang disunnahkan oleh Allah kita kerjakan. Kalau udah kita berusaha seperti ini, kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku cinta sama dia, di hadits qudsi, itu pandangannya adalah pandanganku, tangannya tempat dia meraba adalah tanganku, kakinya dia berpijak adalah kakiku, pendengarannya adalah pendengaranku. Maksudnya apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dicintai oleh Allah, ini adalah siapa? Waliullah. Orang-orang yang menjadi walinya Allah, berarti kuncinya apa? Mengerjakan segala yang diwajibkan. Setelah itu berusaha mengerjakan sunnah yang kita mampu, semampu kita, sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis kata Allah, jika dia minta sama aku, la'u'tiyanna. Kalau dia minta apapun akan aku berikan. Sumpah, aku bersumpah, aku bersungguh-sungguh akan aku berikan, kata Allah. Pasti aku berikan. Yang kedua, jika dia minta perlindungan kepadaku, la'u'idhanna, maka betul-betul aku akan berikan dia perlindungan. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kita dalam menyucikan jiwa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta penyucian jiwa. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkan untuk jiwaku ini ketakwaannya, dan sucikan ya Allah, wa zakkiha, sesungguhnya engkau adalah zat yang paling baik untuk menyucikan jiwa ini. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, sesungguhnya engkau adalah pelindungku dan yang selalu membantu segala urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad dalam doanya. Ini doanya Nabi Muhammad SAW di Sahih Muslim, ya. Maka penyucian jiwa ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang ada ustadz, sebagian ustadz, kiai, gus, ya, mengajarkan dalam menyucikan jiwa itu katanya tasawuf. Padahal nggak ada. Rasulullah SAW nggak pernah mengajarkan tasawuf, nggak pernah. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Berdoa dengan doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baca doa ini. Karena ketakwaan dan penyucian jiwa ini adalah tujuan dari setiap insan. Setiap kita ini pasti bertujuan itu. Kalau kita sudah mendapatkan kesucian jiwa, ketakwaan, pasti seluruh masalah kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh masalah kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita akan didatangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka juga Rasulullah SAW sering berdoa dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kita doa dengan doa ini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, Allah satu-satunya zat yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Kadang-kadang juga ketika kita merawat anak-anak kita, kenapa nggak kita kembalikan kepada Allah? Waktu misal anak-anak bayi nangis, nggak bisa diatur, ya kan? Berisik, ganggu saudaranya yang lain kayak gitu. Kenapa kita nggak segera berdoa sama Allah, kita ruqyah, biar bacakan Al-Fatihah? Kenapa nggak seperti itu? Banyak stres orang, ibu-ibu stres, anaknya nangis, ganggu saudaranya lagi nggak bisa tidur, akhirnya sampai tengah malam nggak bisa tidur. Kenapa nggak kembali sama Allah? Coba berdoa sama Allah yang maha membolak-balikan hati, sampai hatinya bayi-bayi itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hati-hatinya para bayi, ya kan? Kenapa? Ini kadang-kadang kurang dalam hal bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba orang-orang yang seperti itu kita nasihati untuk selalu belajar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggantungkan dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika hati ini dikumpulkan di suatu hamba, ya, terus dia kuat harapannya kepada Allah, kuat hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa? Dia nggak terburu-buru dalam ijabah atau pengabulan doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak terburu-buru. Jangan dia mengatakan, oh saya udah berdoa nggak dikabul-kabulin, saya udah berdoa nggak dikabul-kabulin. Jangan seperti itu, jangan terburu-buru. Dan ketika dia berusaha berdoa dalam waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa, yaitu waktu apa? Antara azan dan iqamah. Waktu sepertiga malam terakhir. Sekarang jam berapa? Sekitar jam 1 sampai jam 4, sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Allah mengabulkan seluruh doa hambanya di malam itu. Itu senjatanya orang mukmin. Bangun sepertiga malam terakhir, doa sama Allah. Di waktu safar, waktu jalan-jalan itu, waktu kita safar, jangan kita semuanya kita pakai ngobrol yang nggak ada jelasnya. Tapi apa? Masukkan di situ 5 menit berdoa, 10 menit. Hajat-hajat kita masukkan di waktu safar kita. Karena termasuk doa yang nggak ditolak oleh Allah adalah waktu safar. Doa orang tua juga. Doa kedua orang tua, waktu turun hujan juga betul. Ya kan? Apalagi doa orang sakit. Ya kan, orang yang sakit itu mustajab doanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa sama orang yang sakit. Juga ketika kita menziarahi orang sakit, ketika kita menjenguk orang sakit, doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada hadisnya khusus. Ya. Maka Allah berfirman juga, balillahu yuzakki may yasha. Sesungguhnya atau bahkan Allah itu mensucikan jiwa-jiwa yang Allah kehendaki. Jadi kalau nggak dikehendaki jiwa kita disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan suci jiwa kita. Mau gimana pun kita caranya berusaha menyucikan jiwa kita, nggak akan suci. Kata Allah juga, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, bukan karena karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian, Allah nggak akan menyucikan diri-diri jiwa-jiwa kalian. Mazaka minkum min ahadin abadan, selama-lamanya nggak akan tersucikan jiwa-jiwa kalian kecuali dengan apa? Dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Jadi penyucian jiwa itu hanya murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah menyucikan jiwa-jiwa yang Allah kehendaki. Ya, maka Ibn Abbas di sini menjelaskan dalam tafsir ayat tadi, mahtada ahadun minal khalaiq li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsah. Tidaklah seorang hamba itu, seseorang hamba dari makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, gak akan mendapat hidayah dalam pensucian dirinya atau dari kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya, walam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsi.
Dan juga dia nggak akan mampu menjaga dirinya dari keburukan-keburukan yang dia ingin halang keburukan itu. Kecuali dari apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya datang dari sisi Allah. Innama huwa bimahdi fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya semua itu murni adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW ketika mengatakan khutbatul hajah, yang kita sering katakan juga waktu kita pembukaan dalam kajian-kajian, dalam khutbah atau dalam pernikahan, ketika menikahkan itu kita baca ini, may yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak akan ada seseorang pun yang dapat menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Maka a'zamul abwab li tazkiyatin nafs. Ya, maka dari bab-bab pintu-pintu yang paling agung dalam mensucikan jiwa adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Selalu berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan yakin pasti Allah kabulkan doa kita. Jangan ada keraguan sedikit pun di hati kita dalam Allah kabulkan doa kita. Yakin 100%. Jangan ada kekurangan sedikit pun, ya. Maka dalam penyucian hati ini ada keselamatan, ya, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan Allah berikan kita kemenangan di dunia dan akhirat. Poin yang ketiga dalam penyucian hati atau penyucian jiwa kita adalah Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa mu'inuha. Yaitu Al-Quran yang mulia adalah sumber pensucian jiwa dan yang paling sangat membantu dalam menyucikan jiwa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Telah Allah berikan yaitu nikmat. Allah berikan nikmat kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ketika Allah utus kepada mereka rasul, utusan dari diri-diri mereka, ya. Nabi Muhammad dari diri-diri kita, ya kan? Min anfusihim yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, dan dia menyucikan mereka. Kita disucikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita membacanya. Ya, bukan hanya membacanya, kita mentadabburinya. Kita fahami maknanya, kita tadabburin, kita amalkan. Ini yang betul-betul namanya tilawah. Yatlu alaihim ayatihi, atau di ayat lain, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka membaca ayat-ayat itu dengan haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya pembacaan. Tilawah di sini disebutkan adalah, ditafsirkan oleh para sahabat, tilawah adalah membaca, mentadabburi, dan diamalkan. Kalau nggak diamalkan bukan namanya tilawah, berarti bukan tilawatul Quran namanya kalau nggak diamalkan, ya. Maka ini adalah a'zam, hal yang paling termasuk yang paling agung dalam menyucikan diri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dia gak akan tersesat selama-lamanya dan gak akan sengsara hidupnya. Ya, kalau kita masih ada yang merasakan hidup kita sengsara, sulit, berarti apa? Kurang kembali kepada Al-Quran, kurang mengamalkan Al-Quran. Allah berjanji di surat Thaha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hudaya. Apa hudaya? Maksudnya petunjukku, Al-Quran. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka sekali-kali dia gak akan tersesat dan gak akan sengsara hidupnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat-nasihat dari Rabb kalian dan penyembuh bagi segala yang ada di hati kalian. Apa? Penyakit jiwa, penyakit hati, hasad, dan lain-lain. Penyakit badan, semua itu ada di Al-Quran penyembuhnya. Bukan hanya penyakit hati. Wahudan, dan petunjuk. Warahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi seluruh kaum mukminin. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah di sini, Al-Quran huwa shifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah syifa, bukan obat. Itu dawa kalau obat. Syifa itu penyembuh. Berarti udah pasti sembuh. Kita minum obat pasti sembuh nggak? Belum tentu. Tapi kalau ini penyembuh, syifa itu udah pasti sembuh. Orang kalau dapat syifa itu namanya udah pasti sembuh. Ya, syifa berarti apa? Al-Quran itu adalah penyembuh yang paling sempurna, at-tam min jami'il adwa, dari setiap obat-obat yang ada, dari setiap penyakit-penyakit yang ada di hati dan di badan. Dua, penyakit hati dan penyakit badan, Al-Quran. Wa adwa'ud dunya wal akhirah, dan segala penyakit yang ada di dunia dan di akhirat. Apa obat? Apa penyembuhnya? Al-Quran. Ya. Maka kalau kita lihat anak bandel, misalkan ruqyah, bacain surat Al-Fatihah diulang-ulang. Ya, di ruqyah. Al-Quran ini penyembuh. Dan lebih mulia lagi surat Al-Fatihah, surat yang paling agung, Al-A'zam. Ya, tadi yang kita udah sebutin juga tentang tilawah. Haqqa tilawati itu tadi apa? Diulang lagi, membaca, mentadabburi, dan diamalkan. Al-Quran harus 3, ya. Karena ujungnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diamalkan. Bukan hanya dibaca aja, tapi diamalkan. Karena kalau kita nggak amalkan, maka kita bukan orang-orang yang menegakkan Islam dengan sebenar-benarnya. Kita disuruh masuk kepada agama Islam ini apa? Fisilmi, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kepada agama Islam ini dengan sempurna. Jangan ambil yang kita mau, buang yang kita nggak mau. Jangan, masuk semuanya. Ya, maka kita amalkan seluruh yang ada di Al-Quran. Maka seluruh para sahabat di zamannya, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kana ar-rajula minna idza ta'allama 10 ayatin. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kaum kami, itu mereka jika belajar 10 ayat, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Mereka nggak berlanjut ke 10 ayat yang selanjutnya kecuali apa? Sampai mereka memahami maknanya dan mereka amalkan dari makna-makna ayat Al-Quran tersebut. Ini cara menghafalkan Al-Quran mereka, cara mengamalkan Al-Quran mereka. Jadi kalau kita mau kita pelajarin di rumah, 10 ayat kita baca tafsirnya, kita amalkan, baru kita berjalan ke 10 ayat selanjutnya. Kalau kita kerjain ini, anggap misalkan 10 ayat ini kita baca dalam waktu 2 hari. 2 hari, 10 ayat tafsirnya, dan kita amalkan. Itu ketika kita mau baca 6.000 ayat, berarti ada berapa 2 hari? Ada 600 2 hari. 600 kali 2, berarti 1.200. Kira-kira 4 tahun kita bisa mengamalkan seluruh Al-Quran. Kalau dalam 2 hari kita baca 10 ayat, kita fahamin maknanya, kita amalkan. Insya Allah 4 tahun selesai itu Al-Quran. Kita amalkan semua, kita fahami semua. Ya. Iya. Ini yang terakhir dalam Al-Quran ini, ya. Insya Allah kita tutup 3 aja dulu lah, karena terlalu panjang ini. Insya Allah nanti sisanya di pertemuan yang lain. Kata Al-Fudail Ibn Iyad di sini rahimahullah, innama nazal al-Qur'anu liyu'mala bihi. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan.
Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Maka seluruh manusia itu menjadikan bacaan mereka itu sebagai amal. Ya. Maka di sini yang namanya amal soleh itu berarti ketika kita baca dan kita amalkan. Ya. Maka orang yang mengamalkan Al-Quran ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian aja, kayaknya udah agak panjang ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan untuk jamaah semua sekalian. Ya, kita tutup atau ada pertanyaan mungkin? Satu mungkin, kalau ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallahu fikum. Untuk berdoa, ya, yang pertama pasti kita doakan diri kita, kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri dulu. Dan pasti juga harus kita doakan kedua orang tua kita. Bahkan kata para ulama, di setiap sholat kita jangan sampai kita nggak doakan kedua orang tua kita. Baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dalam satu sujud aja. Kalau nggak sempat di waktu sujud, di waktu tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir sebelum salam, karena di situ juga waktu mustajab. Di tasyahud akhir sebelum salam waktu mustajab. Di waktu sujud juga waktu mustajab. Ya, jadi tempatnya doa itu bukan setelah sholat, tetapi sebelum salam. Adapun setelah sholat itu waktunya berzikir. Ya, Allah Ta'ala. Sebentar, ada mungkin nih mau diselesaikan, ya. Sebentar Bu, abis ini Bu. Iya, gimana? Kalau ruku itu hanya satu doa yang boleh, subhanakallahumma. Apa doanya? Bukan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Cuma itu yang boleh. Ya, nggak ada boleh doa yang ada di dalam Al-Quran, nggak boleh doa-doa lain, cuma hanya boleh doa ini. Kan kita boleh subhana rabbiyal azim, tapi itu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mau doa minta ampunan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau rabbananya dihapus juga boleh. Ada riwayat lain, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, boleh juga. Ya, Allah Ta'ala. Silakan Bu. Iya. Ya, untuk Palestina katanya kan banyak yang berdoa, tapi semakin parah. Ya, sebetulnya dalam hakikatnya ya Ibu, ya barakallahu fikum, itu kita nggak tahu hakikatnya di sana itu parahnya itu parah bagi manusia kita apa? Itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi itu banyak yang mati di antara mereka itu pahala syahid bagi mereka. Dan syahid itu kemuliaan terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mati, langsung mereka dimasukkan ke dalam burung-burung hijau itu berterbangan di bawah arsy-Nya Allah. Itu orang-orang yang mati syahid. Ya. Bahkan kita semua disuruh minta mati syahid walaupun di atas tempat tidur kita mati. Ya. Jadi itu kadang-kadang kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita nggak sampai, akal-akal kita nggak sampai. Jadi kita terus doakan kaum muslimin di sana terus. Dan itu akan menjadi gunung-gunung pahala bagi kita yang mendoakan saudara-saudara kita di Palestina atau di negara-negara yang lain yang lagi dalam kesusahan. Ya, silakan Bu. Palestina ini di Gaza yang Shekhar itu syahid enggak? Kalau dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia Islam, insya Allah dia syahid. Ya, insya Allah dia syahid. Adapun kesalahan-kesalahannya insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kesyirikan beda lagi Bu. Maksudnya kalau kesyirikan ini membatalkan keislaman. Beda kalau kesyirikannya dikerjakan di tempat jahil, di tempat nggak ada ilmu di situ. Maksudnya ilmu itu nggak diajarkan. Jadi orang-orang itu nggak tahu kalau ini kesyirikan, dia Islam, tapi dia nggak tahu ini kesyirikan dan nggak ada ulama yang menyampaikan, ustadz atau yang lain-lain menyampaikan tentang kesyirikan. Ini namanya uzur bil jahl. Dia mendapatkan uzur karena kebodohannya. Dia tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kejahilannya, karena kebodohannya aja.
Tapi dia nggak akan mendapatkan azab yang kekal seperti orang yang mengerjakan kesyirikan. Jadi Allah maha adil dalam hal seperti ini. Allah Ta'ala. Silakan yang terakhir. Hari Jumat itu kan habis sholat asar banyak doa yang dijaga. Betul. Banyak baca sholawat. Aha. Misalnya kalau lebih baik mana baca sholawat atau baca ngaji? Ngaji atau berdoa maksudnya? Tadarus Quran. Ya, barakallahu fikum. Kalau untuk bersolawat itu dikhususkan memang di hari Jumat. Karena kata Rasulullah SAW, tu'rad alayya sholawatikum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sholawat kalian itu dipertontonkan kepadaku di hari Jumat. Kata Rasulullah SAW, maka perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat. Ini perintah khusus. Adapun tadarus Al-Quran tetap kita punya setiap hari itu ada wirid kita yang selalu baca Al-Quran berapa banyak. 1 juz lah bagusnya. Ya, jangan kurang dari 1 juz. Ya. Untuk berdoa memang kalau di akhir di antara waktu asar dan maghrib ada doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita perbanyak doa di waktu tersebut. Adapun sholawat itu sangat mulia. Orang bersolawat sekali, Allah bersolawat untuknya 10 kali. Maksudnya apa? Diampuni dosanya 10, diangkat derajatnya 10, dihapuskan dosanya 10. Sangat mulia sholawat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan terakhir mungkin. Ya. Dalam sholat wajib di terakhir biasanya kita berdoa yang tadi bisa bilang yang itu boleh ada tidak? Atau hanya di sholat sunnah? Iya. Untuk berdoa di sholat wajib boleh, apalagi doanya ma'thur dari Rasulullah SAW seperti yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik tadi. Itu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sujud-sujudnya. Tapi nggak dikhususkan di sujud terakhir. Kan di dalam sujud kalau 4 rakaat ada 8 sujud. Semuanya di antara 8 sujud itu kita ada doa di setiap sujud. Ya kan, setelah baca subhana rabbiyal a'la 3 kali ada doanya. Terserah doa Rabbil firli atau yang muqallibal qulub, jangan dikhususkan. Bahkan ini bisa mencapai ke derajat amal yang diada-adakan kalau dikhususkan di sujud terakhir. Jadi kita baca yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu doa yang paling banyak dibaca di sujudnya Rasulullah SAW. Dan doa juga yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 2 doa ini yang paling banyak dibaca di sujudnya Rasulullah SAW, maka kita ikutin Rasulullah SAW dalam paling banyak doanya ini ya. Kita tutup yang demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita disucikan jiwa-jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diistiqomahkan di atas tauhid, menjauhi kesyirikan, dan semoga kita dimasukkan ke surga Al-Firdaus Al-A'la, dan semoga saudara-saudara kita di Palestina diangkat balanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima syuhadanya dan segera didatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.